Tepat setelah kembali hidup, gadis itu tersadar bahwa dirinya sedang berada di momen penting. Saat itu, ia sedang mempersiapkan diri untuk menyatakan perasaannya kepada pria yang telah lama ia cintai. Namun, sebelum semuanya terlambat, ia segera menelepon wanita yang selama ini disebut sebagai cahaya bulan putih milik pria tersebut. Dengan tenang, gadis itu mengaku bahwa seluruh persiapan hari itu sebenarnya bukan untuk dirinya, melainkan untuk pria itu, agar ia bisa menyatakan cinta kepada cahaya bulan putihnya. Tidak ada yang tahu bahwa keputusan ini lahir dari pengalaman pahit di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan lalu, gadis itu mencintai pria tersebut tanpa harapan. Ia mengejarnya tanpa lelah, hingga akhirnya berhasil menikah dengannya. Namun, meski telah menjadi istri, pria itu tidak pernah melepaskan bayangan cahaya bulan putih di hatinya. Sikapnya dingin dan menjauh, membuat pernikahan mereka terasa hampa. Akhir yang tragis pun datang. Gadis itu digok-gok dengan sengaja oleh cahaya bulan putih. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, ia melihat pria itu bergegas datang, namun bukan untuk menyelamatkannya. Pria itu bahkan tidak meliriknya sedikit pun, melainkan langsung membawa cahaya bulan putih yang tidak terluka ke rumah sakit. Kekejaman itu menghancurkan hati gadis tersebut sepenuhnya. Penyesalan memenuhi pikirannya saat nyawanya perlahan menghilang. Entah karena belas kasih takdir, ia diberi kesempatan kedua. Gadis itu terbangun kembali di waktu sebelum ia menyatakan perasaan kepada pria itu. Kali ini, ia tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Ia segera menghubungi cahaya bulan putih dan berpura-pura ingin menjodohkan mereka berdua. Namun, tanpa ia sadari, pria itu justru merasakan kekecewaan yang sulit dijelaskan. Di saat yang sama, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Gapura pernikahan tiba-tiba runtuh. Tanpa ragu, pria itu langsung melindungi cahaya bulan putih. Sementara itu, gadis tersebut tertimpa lengkungan gapura. Ketika gadis itu membuka matanya kembali, ia sudah terbaring di ranjang rumah sakit. Tak lama kemudian, seorang senior masuk dan bertanya apakah ia masih menginginkan tempat kuliah pasca sarjana, yang sebelumnya sudah dijaminkan untuknya. Ingatan masa lalu kembali menghantam pikirannya. Ia teringat bagaimana dulu ia mengorbankan masa depannya hanya demi mengikuti pria itu. Kali ini, ia tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Dengan tegas, ia mengatakan bahwa ia menginginkan kesempatan kuliah tersebut. Ia pun sepakat untuk bertemu senior itu saat sekolah dimulai. Kedekatan mereka yang terlihat santai ternyata diketahui oleh pria itu. Tanpa ia sadari, pria tersebut mulai merasa cemburu. Bahkan diam-diam, ia bersaing dengan senior yang usianya 10 tahun lebih muda darinya. Untungnya, gadis itu segera menjaga jarak dan mengusir senior tersebut tepat waktu. Tidak lama kemudian, cahaya bulan putih datang membawa semangkuk sup ikan, berpura-pura menunjukkan kepedulian. Ia mencoba menyuapi gadis itu. Namun, gadis tersebut langsung menolak. Sejak kecil, ia memang alergi terhadap sup ikan. Dan di saat itulah, perlahan semua orang mulai menyadari bahwa keadaan telah berubah, dan perasaan yang selama ini terpendam mulai menunjukkan arah yang tak terduga.